Pasti di sekeliling kita udah terbiasa dengan yang namanya penggunaan handphone ataupun gadget atau screen device. Nah, ini juga mungkin tak jarang diminati oleh anak-anak. Tapi bagaimana cara kita sebagai orang tua mengurangi penggunaan handphone atau gadget pada anak? Sebenarnya nggak ada masalah dengan penggunaan media pembelajaran dengan menggunakan handphone atau gadget atau screen devices ya. Nggak ada masalah Pak. Cuma masalahnya adalah ketika itu digunakan untuk bersenang-senang, mengisi waktu istirahatnya, ya kan? Karena kalau dia dipakai untuk belajar, itu sebenarnya nggak akan membuat ketergantungan ternyata. Shalom pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali dalam program Love Your Child, satu program yang mengajak kita untuk mendidik dan mengasihi anak menjadikan generasi yang lebih baik. Nah, pasti di sekeliling kita udah terbiasa dengan yang namanya penggunaan handphone ataupun gadget atau screen device. Nah, ini juga mungkin tak jarang diminati oleh anak-anak. Tapi bagaimana cara kita sebagai orang tua mengurangi penggunaan handphone atau gadget pada anak? Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yang telah hadir, yaitu Ibu Helena Valentina. Beliau merupakan seorang psikolog dan juga praktisi pendidikan. Shalom Ibu Helena. Shalom Eva. Apa kabar Ibu? Luar biasa Pak. Luar biasa. Topiknya nih relate banget nih kalau kata orang zaman sekarang. Sebenarnya udah pernah ya kita bahas Iya, ini ya. kita udah pernah bahas. Tapi sekian tahun lalu. Betul. Ditambah sekarang kalau kita lihat kemajuan teknologi dan pandemi membuat penggunaan handphone ataupun penggunaan gadget ini makin marak. Meningkat dan rasanya nggak mungkin deh hidup tanpa itu ya. Iya benar, benar banget. Saya pun sebagai orang tua yang punya anak, sebenarnya punya keinginan sih Bu Helena. Kayak anak saya nggak mau saya kasih gadget. Karena saya pernah baca ada tulisan yang bilang kayaknya kurang pantas gitu kan anak dikasih, apalagi anak saya baru mau 3 tahun dikasih gadget. Tapi setelah makin dia besar 2 tahun, apalagi sekarang umur 3 tahun, pengguna kayak di sekeliling dia banyak penggunaan gadget. Bahkan salah satu pembelajaran pun dikirim sekarang melalui gadget. Jadi mau tidak mau, mau nggak mau ya saya harus kasih. Tapi bagaimana nih? Apakah ada petunjuk yang harus mengenai penggunaan device merasa ini? dilema gitu kali ya Pak? Bener, saya dilema banget Ibu Helena. Jujur, kasih salah, nggak kasih salah gitu? Iya, kasih salah saya, karena saya takut anak jadi ketergantungan, itu kan yang paling kita takutin. Tapi kalau nggak kasih, kayak dia nggak ikut perkembangan zaman, maksudnya nggak ikutin bagaimana sekarang mendidik anak. Iya betul, karena memang menurut Ki Hajar Dewantoro itu pendidikan yang baik itu adalah yang sesuai dengan kodrat zamannya juga, ya kan? Karena zaman kita berbeda dengan 10 tahun yang lalu. Nah, sebenarnya nggak ada masalah dengan penggunaan media pembelajaran dengan menggunakan handphone atau gadget atau screen devices ya. Nggak ada masalah Pak. Cuma masalahnya adalah ketika itu digunakan untuk bersenang-senang, mengisi waktu istirahatnya, ya kan? Karena kalau dia dipakai untuk belajar, itu sebenarnya nggak akan membuat ketergantungan ternyata. Dari hasil penelitian dibuktikan bahwa pada saat mereka menggunakan handphone untuk mencari sumber-sumber dari Google atau dari sumber-sumber lainnya untuk mencari jawaban atau mencari data untuk dipakai dalam tugas kelasnya, tugas PR-nya, itu nggak masalah gitu. Yang bermasalah adalah ketika dipakai untuk hiburan, ya kan. Dan yang kedua memang kan pada saat belajar bukan berarti itu handphone dikasih buat dia dong. Iya. Iya kan. Karena bagaimanapun kita perlu juga untuk mempertimbangkan baik-baik masukan dari Asosiasi Dokter Anak di Amerika dan juga mungkin di berbagai tempat termasuk Indonesia, bahwa jumlah batas waktu layar atau jumlah batas waktu untuk menggunakan screen device seperti handphone atau laptop atau iPad atau apapun itu memang udah ada penelitiannya. Jadi kalau udah 0 sampai 2 tahun masih bayi nih, jadi kasih lah. Ya, tapi kalau misalnya untuk video call dengan papa yang di luar kota, it's okay. It's okay, itu nggak akan buat ketergantungan. Nah,
kan kalau 0 sampai 2 tahun belum sekolah dong, ya Belum. kan? Dan pembelajarannya harusnya tidak dengan menggunakan devices. Tapi kalau sudah 2 tahun sampai 12 tahun, umur 3 lah udah masuk playgroup ya kan, atau kindergarten 1 gitu, Iya. atau ya kelompok bermain gitu kan. Nah, itu kan memang mungkin gurunya sudah mulai kirim-kirim tuh materi, "Tolong Materi. ya moms," gitu ya. "Ini anaknya supaya bisa melihat Suruh ini." nonton video biasanya sih. Nonton video ini, Heeh. pembelajaran ini, seperti itu kan. Nah, itu sebetulnya tidak akan membuat ketergantungan karena suasananya adalah belajar, di mana dia bukan memilih tapi disiapkan seperti itu ya kan. Dan tentu saja materi atau konten dari materi pembelajaran itu adalah materi yang bukan untuk apa namanya, ini, Hiburan ya? butuh hiburan semata-mata. Ya mungkin sih kalau buat anak-anak di kelompok bermain tuh masih ada nyanyi-nyanyinya, Iya. ya kan. Tapi, si anak kan tidak memilih untuk yang, apa ya, sesuai dengan kemauan dia, gitu. Lain kan kalau misalnya dikasih handphone dia bebas. Wah, dia bisa berselancar kemana aja tuh. Iya, Ke betul. mungkin, film-film yang berkata-kata kasar atau, berkata-kata kurang kurang baik lah gitu, tapi menyenangkan, foto-fotonya bagus, aktornya bagus, atau kartun-kartunnya enak dilihat, seperti itu. Nah, itu yang membuat anak bisa kecanduan. Dan kalau untuk, apa namanya, remaja, setelah umur 12, 13 tahunan lah. Nah, itu memang jatahnya 2 jam per hari. Kalau dipakai untuk entertain, untuk bersenang-senang. Di luar dari yang namanya belajar tadi. Mhm. Oke. Jadi nggak masalah kan? Nggak masalah. Dilema selesai ya? Dilema selesai. Dilema selesai nih. Maksudnya akhirnya saya mengerti maksud penggunaannya boleh hanya untuk sebatas Bekerja. belajar. Makanya kan orang kerja di kantor coba, kecanduan nggak sih? Kerja malah kalau misalnya, "Udah dong cukup Iya. ya, saya jangan lihat komputer lagi lah, Iya, mata capek saya nih." udah pusing nih. Iya, karena kan kerja kan. Oke. Beda kan dengan kalau misalnya, orang dewasa yang mungkin terlalu banyak waktu luangnya ibu rumah tangga yang mengabaikan tugas di rumah, lalu buka-buka FB, beda ya. Iya, untuk Beda ya. hiburan jadinya kan Kecanduan malah dia kan. Ya kan langsung bikin TikTok terus gitu kan. Anak belum makan TikTok terus. Oh, ini kayaknya materi bukan hanya untuk anak-anaknya tapi untuk orang tua Aduh, ya. saya takut nanti ibu-ibu tersinggung. Enggak lah ya. Saya rasa pemirsa Hope Channel enggak seperti itu ya. Pasti bisa Pastinya. mengatur waktu. Nah, ini kan kita mau membahas kalau begitu bagaimana kita sebagai orang tua memberikan pembatasan screen time pada anak. Apalagi kalau yang sudah terlanjur. Iya. Kalau mungkin anak saya nih masih kecil nih, maksudnya saya masih bisa, saya emang tidak kasih dia punya gadget, masih kecil ya. Dan memang hanya untuk sebatas seperti itu. Jadi pertanyaan bagaimana kalau ini yang pertama dia udah kecanduan, ibaratnya dia udah umur remaja. Atau yang memang dia ternyata dari kecil diasuh dengan gadget. Itu bagaimana Bu Helena untuk mengatasi pembatasannya? Ya, mungkin kita akan bahas cukup panjang ini. Kita akan bahas setelah segmen ini ya. Ya, ini kita menarik sekali karena mungkin ini jadi pertanyaan bukan hanya dari saya tapi juga dari pemirsa. Pemirsa tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas bagaimana mengurangi penggunaan handphone atau gadget pada anak. Ya, mungkin ini juga salah satu pertanyaan ya, kedilemaan yang terjadi pada orang tua. Mengikuti perkembangan zaman, iya, tapi saya nggak mau anak saya ketergantungan. Atau mungkin jadi pertanyaan, sekarang anak saya lagi masalah ini nih, kan? Apa yang harus saya lakukan? Sekarang pertanyaannya mungkin, kenapa sih orang tua takut ketergantungan? Nah, ini dia. Kenapa orang tua takut ketergantungan? Bukannya malah enak, jadi akhirnya orang tua bisa mengerjakan yang lain, anaknya sibuk dengan handphonenya. Mungkin saya mewakili ya. Kalau saya, kenapa saya nggak mau anak saya ketergantungan? Nanti dia nggak akan ngerjain pekerjaan yang lain, atau bahkan kalau dia udah nonton terus, saya takutnya dipanggil namanya aja dia udah nggak mau mendengar. Iya, kadang-kadang terhipnotis ya dengan sesuatu. Jadi kalau kita melakukan kegiatan yang sangat menyenangkan kita, biasanya kita akan fokus banget. Betul. Yang lain tuh kayaknya numpang semua tuh ya. Cuman saya yang ada di dunia ini kayak orang pacaran kan. Iya. Jadi memang kalau anak-anak itu tidak dibatasi, ya memang pengaruhnya macam-macam sih, baik secara fisik
kurang bergerak, akibatnya obesitas deh. Iya. Ya kan, biasanya kan kalau sambil main games atau ya kan Cemilan. maunya cemilan kan, dan cemilannya pasti maunya yang banyak lemaknya gitu kan, seperti goreng-gorengan, fried chicken dan sejenisnya gitu. Betul. Dan dia tidak bergerak. Apa yang terjadi? Ya obesitas lah. Nah kalau udah obesitas, terus kita mau kejadian seperti yang kita sudah lihat beberapa waktu yang lalu, akhirnya harus anak itu menghadapi penyakit, ya kan? Berarti kita sebenarnya tanpa sadar kita menjerumuskan dia untuk menjadi anak yang tidak punya masa depan dong. Iya. Kasihan ya kan? Karena tidak dididik dengan baik, diasuh dengan baik dalam penggunaan gadget ini, kan gitu kan ya. Nah ini juga mungkin jadi alasan kenapa kita harus mengurangi penggunaan gadget ya. Dan yang kedua memang kemampuan untuk dia konsentrasi, wah itu nggak bisa disangkal. Anak-anak yang kecanduan handphone atau gadget atau screen devices itu betul-betul deh. Kalau sudah sering main dengan menggunakan gadget seperti itu, waktu istirahatnya dipakai untuk itu, dan akhirnya dia benar-benar sudah nggak bisa lepas, itu belajar apapun susah. Ya. Even belajar yang sangat sederhana 2 tambah 2 juga susah loh. Karena fokusnya dia udah pengennya nonton. Iya. Di sini udah ada sudah ada organ dalam otak kita yang memang memaksa dia. Dia juga nggak sadar, kenapa saya begini ya? Jadi kayak seperti orang di hipnotis gitu ya. gitu tangannya, diikat kakinya, atau ditarik hidungnya untuk terus cari handphone seperti orang kecanduan narkoba kan kayak gitu ya. Dia sebenarnya kalau tanya, kamu mau nggak sih berhenti? Mau, tapi gimana caranya saya nggak tahu gitu. Ya, kecanduan apa lagi? Kecanduan pacar, bisa juga tuh. Gimana kamu putus dong, kamu tahu kan orang itu berbahaya. Iya sih, tapi gimana dong, gitu kan. Susah lepasinnya. Kayak gitu loh kira-kira anak yang kecanduan sama gadget atau screen devices. Nah, jadi kasihan kan kalau dia akhirnya jadi orang yang bertumbuh fisiknya tambah gede tapi kosong. Betul. Nggak punya kemampuan apa-apa. Hanya fisik aja ya. Mungkin dia naik kelas, tapi akhirnya dia nggak kepake gitu di dunia kerja. Karena nggak punya keterampilan apa-apa. Orang belajar susah, ya kan mungkin di sekolah ya udahlah ya anugerah dikasih tugas, tapi akhirnya dapatlah KKM. Tapi kan yang tahu nanti dia kepake atau enggak adalah dunia kerja. Betul. Itu nggak bisa ditipu. Walaupun mungkin lulus dari SMK, dari universitas, luluslah dia nilai C. Tapi ketika dia di tempat kerja, nah loh, aku nggak tahu caranya, nggak terbiasa otaknya untuk memecahkan masalah, kemampuan untuk berpikir tingkat tinggi boro-boro. Karena apa? Habis waktunya untuk merusak otaknya. Hanya untuk menonton. Untuk memuaskan kesenangannya. Iya. Jadi memang kita sebagai orang tua perlu bantu mereka. Terus ada lagi nggak alasan kenapa kita harus mengurangi ini? Iya, jadi ada penelitian yang menemukan bahwa anak-anak atau orang ya dewasa sekalipun yang kecanduan pada gadget atau handphone atau sosial media atau apapun itu, kok malah nggak bahagia ya? Padahal kan itu buat kesenangan ya. Iya kan. Kalau orang dewasa bilangnya healing. Malah nggak healing malahan. Jadi pening. Malah jadi pening. Kenapa? Karena malah tingkat depresinya atau tingkat kesedihan mendalamnya pada mereka-mereka yang kecanduan handphone dan juga gadget dan seterusnya itu malah tinggi. Malah makin banyak yang depresi. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya, kan tujuannya hiburan. Nah, itu dia ya kan. Kalau misalnya kita gunakan FB misalnya atau sosial media yang lain, mau nggak mau kita kan ngintip nih orang lain gimana, ih hebat ya dia jalan-jalan terus gitu. Mau saya di sini doang, sedih ya kan, langsung merasa tidak beruntung, menyesal kenapa kok orang tua saya nggak seperti orang tuanya dia, sama-sama remaja kok dia udah bisa punya handphone iPhone berapa kok saya boro-boro iPhone lah, ini handphone saya tuh sering lola gitu ya kan. Jadi akhirnya ngerasa menyesal kenapa saya jadi orang gak mampu. Padahal dia punya fisik bagus, mata panca inderanya berkembang dengan baik. Itu gak disyukuri lagi. Karena apa? Selalu membandingkan dengan orang lain. Gimana gak membandingkan, orang kelihatan terus. Iya betul. Akhirnya depresi kan. Sedih mendalam
dan akhirnya dia membuat keputusan-keputusan yang salah. Harusnya dia isi masa mudanya untuk berkarya, bersosialisasi, menunjukkan talentanya, mengembangkan kemampuan yang dia punya. Yang ada adalah isinya gimana caranya supaya dapat cuan. Akhirnya dengan cara yang negatif nggak apa-apa deh. Jadi jadi pelacur deh, gitu kan. Karena cepat dapat duitnya. Dan ini banyak kasus yang kita temuin ya. Yes, nah itu dia kan awalnya dari kecanduan handphone, kemudian akhirnya depresi, dan akhirnya dia membuat keputusan-keputusan yang tidak logis dan masuk akal untuk masa depan dia. Kemudian juga kecemasan ya, cemas. Kenapa cemas? Karena bayangkan aja kita nontonnya film-film yang bikin jantungan terus nih, ya kan? Kan kita pengen yang lebih ngeri lagi, lebih menantang lagi. Kecanduan, pengennya selalu lebih dan lebih. Ya kan? Lama-lama mungkin dia jadi terbiasa untuk mencari-cari mana ya, ada lagi nggak ya, ada lagi nggak ya. Dan itu membuat dia jadi tidak tenang hidupnya. Dan yang udah pasti ini adalah rentang perhatian. Kalau anak-anak pada umumnya mungkin 15 menit bisa konsen. Nah dia mungkin cuma 2 menit, aduh bosan baca buku nih. Ada nggak cara lain selain baca buku? Gitu, males karena udah biasa semua serba cepat di handphone kan, tinggal plak selesai. Iya kan, kalau disuruh baca buku, tuh entah macam-macam deh, bahasanya nggak bisa dimengerti, penulisnya ngaco nih, gitu kan. Ya nggak apa? Wah ternyata banyak banget. Gangguan tidur lagi. Iya itu sudah pasti, karena kan di kecanduan maunya lagi nonton. Iya, padahal kita sebenarnya kan 1 jam sebelum kita tidur malam harusnya sudah stop. Iya. Sudah stop, tidak pegang handphone lagi, karena itu akan membuat kemampuan kita untuk istirahat itu turun, dan otak selalu berpikir bahwa ini saatnya bekerja, kerja. Susah tidur, Pak. Oke, kita masih akan membahasnya Ibu Helena, karena ya pasti anak saya udah ketergantungan nih misalnya, Gimana atau caranya? saya udah ketergantungan, gimana caranya? Pemirsa tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child, dan topik kita masih mengenai gimana caranya mengurangi penggunaan gadget pada anak. Atau mungkin bukan hanya pada anak nih ya, pada orang tua juga. Pada kita. Segmen sebelumnya Ibu Helena sudah memaparkan banyak kenapa ini harus. Dan kali ini kita akan membahas kalau begitu gimana nih caranya, kiatnya kita harus seperti apa Ibu Helena? Ya, yang paling pertama sadari dulu, perlu nggak sih kita membatasi? Nah, kalau kita sudah sadar itu perlu, diskusilah dengan pasangan kita, dengan suami atau dengan istri kita gitu ya. Kalau kita sudah satu paham, maka kita akan bisa meng-counter nih komplain dari anak kita ya. Nah, setelah kita berdua paham, baru kita ajak anak berbicara. Nah, setelah berbicara, kita sampaikan bahwa kamu kan selama ini make handphone atau gadget tuh 5 jam ya sehari ya untuk main-main ya kan. Belajarnya 1 jam, 5 jam main karena gitu kan. Terus ya tanpa harus maki-maki dan marah-marah, harus banting-banting, gak perlu. Karena itu hanya akan menambah masalah baru ya kan. Jadi sadarkan dia saja. Karena pada saat kita ngomong dengan bahasa yang rileks seperti ini, maka anak akan lebih mudah masuk. Ya kan, pesan dan juga penjelasan dari orang tua akan lebih mudah masuk dibandingkan kalau kita bilang gini, tahu nggak sih kamu, lihatlah nilai jelek kan, percuma kamu ke sekolah tiap hari tapi nggak ada hasilnya, papa capek nganterin kamu ke sekolah tiap hari, begini doang nilainya. Aduh, kalau kayak begitu kan bukan gelombang alfa yang muncul, yang ada memicu dia makin marah lagi. Iya dong, dia akhirnya menutup diri, bikin tembok deh. Orang tua ngomong apa aja udah mental tuh, dung. Dia gini sih. Tapi yang dilihat adalah, kenapa ya alis papa kok ada ubannya sekarang ya. Ya dia udah gak fokus sama ucapannya lagi. Isi mama kenapa ini matanya belok sebelah ya gitu. Malah itu diperhatikan. Karena memang dia sudah reject. Gak ada orang yang mau dimaki-maki loh. Ya. Gak ada yang orang. Jadi kalau kita ingin mengubah dia, ayo ubah dulu diri kita untuk tenang dan bertekad untuk memasukkan niat untuk berubah itu dalam kondisi yang tenang dan nyaman, ya kan? Seperti itu kan? Udah, lalu kita bikin kesepakatan. Oke, nak,
sudah ya, kamu tahu ya dampaknya itu macam-macam, kamu jadi terganggu tidur, obesitas, terus cemas, depresi, terus kemampuan kamu konsentrasi juga turun. Bagaimana mau belajar matematika itu nggak bisa kamu konsentrasi 5 menit, nah nggak bisa. Dengan materi segini banyak kamu perlu paling tidak 15 menit atau 20 menit, baru kamu berhenti lagi gitu kan. 5 menit istirahat, lanjut lagi 20 menit. Susah Nak untuk bisa konsen 20 menit itu Nak. Perlu otak ini dibersihkan dari dopamin yang merendam kamu karena kecanduan itu ya, karena nah udah kan sudah Berarti sepakat. kita tetap harus kasih alasan kenapa kita Iya, mau betul memberhentikan ya. sekali. Apalagi kalau kita hadapi anak remaja nih, yang nggak suka diperintah-perintah tanpa alasan yang masuk akal dia kan gitu kan. Dan yang pasti jangan sekali-kali kita orang tua memberikan masukan supaya orang menghormati saya. Kan papa malu, papa ini kan orang yang terhormat gitu kan. Kalau kamu kayak begini kan di mana muka papa taruh di mana? Ih, papa masih berjuang ya untuk aku jadi berjuang Pak, bingung dengan hidup aku nih, papa kenapa sih heboh banget kan gitu kan. Tapi kalau kita bilang itu untuk masa depan kamu, untuk kebaikan kamu, dan untuk keuntungan kamu. Anak-anak kemungkinan besar akan mau mendengar gitu. Nah, setelah itu kan kita jadi kasih patokannya nih ya. Oke, berapa lama kamu pakai? Oke, 1 jam. Oke, 1 jam. Di setel aja di handphone mungkin bisa ya, atau mungkin kasih alarm gitu. Sudah selesai Nak, 1 jam gitu kan. Setelah itu ya kita memang perlu realistis juga sih. Orang yang kecanduan metadon aja nggak bisa langsung 0. Jadi perlu dikurangi, misalnya kalau dia bisa 4 jam, ya dikurangi 50% gitu, ya kan. Atau mungkin 25% lagi, turun sampai akhirnya idealnya kalau remaja 2 jam, kalau anak-anak SD itu mungkin 1 jam kan gitu kan. Nah, lalu ya kita kasih tahu juga dong mereka ngapain gitu. Iya, Terus nggak main handphone ngapain? Terus aku harus apa? Karena anak saya sekarang udah mulai bisa bertanya gitu nih. Kalau aku nggak boleh main ini, aku main apa dong? Ngobrol, ya kan? Ngobrol. Jadi ngobrol itu kan bisa dengan cara membicarakan mimpi dia, ya kan? Kamu punya mimpi apa sih Nak? Gitu kan. Terus kita bisa cerita tentang contoh-contoh tokoh-tokoh yang mungkin bisa jadi inspirasi buat dia, gitu kan? Nah, ini saya juga jadi kepikiran. Karena terkadang orang tua yang kasih gadget atau devices ini, screen devices ke anak ini supaya dia bisa mengerjakan pekerjaan rumah. Ini untuk misalnya untuk orang-orang ini rumah. Karena kalau misalnya nah kalau gitu ajak anaknya mengerjakan pekerjaan rumah, ya kan? Mama ini mau setrika, kamu bisa nggak angkatin jemuran? Nah makanya jemurnya jangan tinggi-tinggi kalau begitu, ya kan? Paling dia bantu-bantu atau bantu-bantu lipat, diajarin anaknya melipat baju, gitu kan? Habis disetrika lipat kan, ya yang bagian lipat dia misalnya untuk baju-baju dia gitu kan, atau mungkin ajarin dia untuk menyapu kamarnya walaupun nggak bersih, nggak apa-apa kan, siram pohon, jadi bisa bekerja bersama-sama, anaknya juga keterampilan naik kan, gitu Pak. Terus yang keempat ya memang kita harus singkirkan nih, apa tuh namanya, handphone dan segala macam tuh di rumah, terutama pada saat ada apa ya, ada no screen time, ya kan, no gadget time gitu. Misalnya pada saat kita mau ibadah di keluarga atau pada saat kita makan malam bersama itu no gadget, ya itu disimpan jauh-jauh gitu. Jadi kalau bisa matiin juga. Nanti kalau udah ditaruh cuma digeletakin doang, "Ma bunyi." Bunyi kan, atau tergoda pelan-pelan cerek ambil. Kita mungkin sekali disiplin no, tapi kan lama-lama capek ya, sudahlah, ya gagal deh. Jadi perlu kita singkirkan benar-benar. Terus memang ada bagusnya juga sih, ada saran tuh kalau dibuat tuh zona bebas telepon atau bebas handphone atau gadget di rumah. Nih kalau udah masuk ke ruangan ini nggak boleh ya, misalnya gitu. Ya kan, misalnya ruang keluarga, ini saatnya kita ngobrol, saat kita main bersama, saatnya nonton TV bareng gitu kali ya. Jadi nonton TV sih, tapi bareng-bareng gitu. Kan bisa sambil diskusi kalau sama-sama. Iya, betul. Dan yang terakhir, ya ajak main keluar. Ini dia. Kadang orang udah males duluan, udah capek duluan mau ajak main, ternyata main keluar ini punya banyak manfaat untuk anak-anak. Iya, sebenarnya main keluar bukan berarti kita harus lari-lari sama dia sih, Pak. Iya kan? Sekedar ke warung, terus apa tuh namanya, ya keliling-keliling dari komplek kita. Betul. Hai-haian sama orang lain. Belanja ke pasar mungkin untuk keperluan rumah. Iya, betul banget. Nih kayak anaknya Eva ini kan mungkin karena sering dengar
love your child ya. Nah, Ya kan apa PD-nya kan bagus tuh karena aku yakin Ain tuh sering diajak bertemu dengan orang-orang yang bukan keluarga saja. Kan itu bagus jadi pede ketika ketemu orang lain nggak takut, nggak malu-malu. Selamat ya, Pak. Saya juga jadi punya pelajaran di sini karena saya harus mempersiapkan diri bukan hanya buat sekarang kan, ini untuk masa depan berikutnya karena kita sebagai orang tua suka tidak konsisten, tergoda untuk kayak tadi kita punya waktu untuk bebas gadget tapi orang tua sendiri masih pegang gadget jadinya anak mencontoh yang tidak baik. Tapi ini satu pelajaran yang baik. Terima kasih banyak Ibu Helena. Sama-sama. Dan terima kasih banyak pada seluruh pemirsa yang telah menyaksikan Love Your Child episode kali ini. Ada pepatah yang mengatakan handphone itu bisa mendekatkan yang jauh tapi juga bisa menjauhkan yang dekat. Betul sekali. Tapi kita mau anak kita tetap selalu dekat dengan kita. Oleh karena itu, cintai anak Anda, jadikan generasi yang lebih baik. Sampai jumpa di episode berikutnya. Shalom, Tuhan memberkati.